Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar: talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahril Ramadan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, setiap muslim tentu memiliki cita-cita yang tertinggi, yaitu tentunya kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku mohon surgamu. Namun yang perlu kita ketahui, ternyata ada tingkatan yang lebih indah daripada sekedar kita yang rindu terhadap surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika surga itu sendiri yang rindu kepada kita. Bayangkan surga, tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terlintas dalam hati indahnya, ternyata menanti kedatangan hamba-hamba tertentu. Siapakah mereka? Ibarat seorang kekasih yang menanti kedatangan pujaan hatinya. Pintu-pintu surga sudah tidak sabar untuk menyambut hamba-hamba istimewa ini. Rasulullah SAW memberikan atau membocorkan rahasia dalam sebuah hadis yang tadi saya bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar: talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian orang yang senantiasa menjaga lisannya. Kemudian orang yang senantiasa memberi makan orang yang lapar, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, surga merindukan yang pertama adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran senantiasa dijadikan pandangan hidup, dijadikan sebagai pedoman hidup, dan Al-Quran menjadi satu-satunya adalah sebagai pedoman hidup kita, terutama dalam menjalankan segala syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar hanya membaca. Golongan ini adalah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai nafas di dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Lalu bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oleh karena itu, kita harus senantiasa menyediakan waktu minimal one day one juice kan. Sekarang ada program seperti itu, atau paling tidak 1 hari 1 lembaran. Nah ini coba kalau kita lihat di medsos dari pagi sampai sore masih kuat kan? Ya topiknya. Tapi kalau kita ketika membaca Al-Quran, karena 5 menit dia selurutan. Nah ini memang perlu perjuangan yang sungguh-sungguh. Kau bagus manusia pandangannya. Jadi ayat dambel jadi karena HP. Tapi coba kita sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, mentadaburi. Kalau bisa menghafal sedikit demi sedikit. Memang ini perlu perjuangan yang sangat berat. Nah, ini kesempatan yang paling bagus, yang paling baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mari kita sama-sama kita mentadaburi, kemudian mempelajari Al-Quran, syukur-syukur kita memahami apa yang dimaksud dalam Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kemudian Al-Quran itu harus dijadikan sebagai alat bagi kita. Jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam mengambil keputusan hidup kita. Karena Al-Quran itu banyak tuntunan yang terutama dalam kehidupan kita ada di dalam Al-Quran. Nah itu, jadi kesempatan di bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama kita mempunyai tekad yang kuat untuk bagaimana kita menyisihkan waktu mempelajari Al-Quran. Kalau yang belum bisa baca Al-Quran mulai dari sekarang kita niatkan untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau yang sudah bisa mungkin kita meningkatkan bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil gitu. Kemudian kita pelajari juga atau kajian-kajian ilmu-ilmunya terutama di dalam memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, surga rindu kepada orang yang senantiasa membawa keamanan, kenyamanan di dalam lingkungannya. Kenapa? Ketika kita bermasyarakat, jadi lingkungan kita merasa aman dengan kita. Karena apa? Kita selalu menjaga lisan kita. Ya, jadi bukan hanya aman, tapi nyaman. Pernah nggak pernah gitu? Kalau kita berkomunikasi dengan orang, kok dengan ini nyaman gitu ya, aman gitu. Apapun yang kita sampaikan, gitu, merasa aman. Gitu. Nah inilah barangkali ini yang dirindukan oleh surga. Gitu. Jadi orang senantiasa merasa orang lain menjadi aman dan nyaman dengan kita karena kita senantiasa menjaga lisan kita. Jadi di mana kita di dalam Al-Quran ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap atau mencatat. Jadi dia selalu hati-hati apa yang disampaikan ini. Ya. Jadi karena apapun yang kita lakukan itu akan ada pengawasan dari malaikat. Jadi ketika kita membawakan kenyamanan, keamanan bagi lingkungan, itulah orang-orang yang akan dirindukan oleh surga karena dia selalu menjaga lisannya. Jadi dia berhati-hati tidak mau menyakiti orang. Nah inilah yang senantiasa dirindukan oleh surga. Nah ketika kita misalkan di zaman sekarang, di zaman modern ini, kita harus mempunyai prinsip, terutama di medsos, Pak. Di medsos itu harus hati-hati, kita harus mempunyai prinsip TBI. Jadi sebelum berbicara atau memposting sesuatu, tanya apakah itu sudah benar, true. Jadi informasi itu sudah benar atau belum? Apakah bermanfaat? Apakah kita sudah ikhlas memposting? Jadi kita harus hati-hati terutama di zaman modern ini. Jadi apapun yang kita posting itu harus hati-hati. Kemudian apakah
apakah misalkan ada informasi itu sudah benar, kemudian apa bermanfaat bagi orang lain, apakah kita mengucapkan sesuatu itu sudah dilakukan dengan ikhlas. Nah, kemudian hindari ghibah kita. Jika sebuah perkumpulan mulai membicarakan orang, maka segera alihkan pembicaraan atau izinkan untuk meninggalkan tempat. Jadi lebih baik menghindar kalau sudah menggibah orang. Kemudian yang tidak kalah penting, jari kita harus dijaga. Terutama di era digital ini, lisan kita adalah tulisan kita. Ya, sekarang kan jarak jauh sudah bisa sampai informasi itu, tidak harus ngomong, tapi melalui jari kita. Jangan menyebarkan isu-isu yang atau fitnah yang belum jelas kebenarannya. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, surga rindu kepada orang-orang yang senantiasa mendermakan sebagian hartanya untuk berinfak dan bersedekah, terutama untuk memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi surga itu akan merindukan kepada orang-orang yang mempunyai kepekaan sosial. Jadi kita tidak hanya hablum minallah saja, tapi Allah akan merindukan kepada orang-orang yang senantiasa hablum minannas. Jadi memperhatikan alam sekitar kita, lingkungan sekitar kita, terutama dalam rangka kita bagaimana menyelamatkan tetangga kita kalau ada yang kelaparan gitu. Nah, ini yang akan senantiasa dirindukan oleh surga. Jadi memberi makan adalah amalan yang menurunkan kesombongan hati kita. Jadi ketika kita melihat ada tetangga kita yang kekurangan, bantulah untuk sekedar misal memberikan makan, kemudian membantu sesama tetangga kita. Nah, ini adalah merupakan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna ta'amu 'alal hubbahi miskina wa yatiman wa asiran, dan mereka memberi makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, bagaimana penerapan di dalam kehidupan sehari-hari? Kita di sini sebenarnya sudah mulai ya, Jumat berkah misalnya. Kemudian kita sudah mulai melaksanakan iftar bersama-sama. Nah, itu adalah merupakan sedekah kita. Jadi fasilitasi dari masjid-masjid sekarang sudah mulai. Jadi ada Jumat berkah, kemudian iftar bersama, sahur bersama. Itu dalam rangka bagaimana masjid-masjid menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang ingin bersedekah. Kemudian kita harus peka terhadap tetangga. Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sampai kita kenyang sementara tetangga kita ada yang kelaparan. Kemudian kita jangan mengabaikan kebaikan-kebaikan yang kecil. Jadi memberi minum seperti Nafal Kurnia, memberi minum kucing itu hal-hal kecil tapi ini luar biasa gitu. Memberi sedikit tambahan tip kepada pengemudi ojek online, misalkan tarifnya 20.000 dikasih tip lah jadi 25.000, atau kasih 50 nggak ada kembalian, ya udahlah gitu. Nah, ini adalah praktek-praktek seperti ini adalah merupakan bagaimana kita menerapkan kehidupan kita, kepedulian kita ketika kita mempunyai kelebihan kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita. Kemudian yang keempat, surga merindukan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan berpuasa. Jadi puasa adalah ibadah rahasia antara hamba dengan penciptanya. Orang yang berpuasa dengan benar akan memiliki kendali penuh atas hawa nafsunya. Oleh karena itu, kita kesempatan terutama di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa bagaimana kita memperbaiki saum kita supaya saum-saum ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita catat terutama di dalam penerapan kita, pastikan puasa kita itu bukan hanya menahan
haus dan lapar saja, tapi juga harus memuasakan mata kita, telinga kita, hati kita dari maksiat kita. Kemudian kalau perlu kita laksanakanlah setelah puasa ini, ada puasa 6 hari, puasa sunnah, yaitu kepalanya luar biasa, maka kita lakukan itu, yaitu dengan setelah selesai puasa Ramadan ini kita lakukan puasa sunnah salam. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian, jadi 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk atau dirindukan oleh surga untuk senantiasa melaksanakan terutama 4 kegiatan. Nah kita yang harus kita perhatikan terutama apakah kita sudah termasuk ke dalam 4 golongan itu. Nah tinggal mengevaluasi diri saja gitu. Apakah kita sudah mulai membaca Al-Quran, kemudian apakah kita sudah menjaga lisan kita, kemudian apakah kita sudah memberikan sedekah kita. Dan alhamdulillah saya kira ini kalau tiap tarawih kan sekarang sudah ada nih kiris. Kalau Pak Nana kan nggak pernah bawa uang cash, silahkan pakai kiris mana, Pak Eko, ya mumpung gitu di bulan suci Ramadan gitu. Ini saya mumpung di bulan suci Ramadan, silahkan. Jadi dengan sedekah itu insya Allah tidak akan menjadi miskin kita. Dengan sedekah itu justru pancinglah rezeki itu dengan sedekah. Jadi sedekah itu untuk memancing rezeki. Jadi orang yang senantiasa memberikan sedekah kemana-mana itu insya Allah tidak akan pernah miskin. Ya, jadi tidak akan pernah miskin. Dengan sedekah orang tidak. Belum ada ceritanya orang yang sedekah menjadi miskin gitu ya. Saya kira belum. Nah, ini kesempatan emas ya, barangkali Bapak Ibu sekalian, jadi silakan untuk senantiasa memperbanyak sedekah ini. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Namun saya juga mungkin perlu saya sampaikan, insya Allah saya mohon doa restu dari para jemaah. Jadi besok saya yang baru pensiun Pak Nana, jadi insya Allah saya besok akan melaksanakan umroh. Jadi mudah-mudahan saya mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, kelancaran, terutama di perjalanan maupun nanti pelaksanaan umroh di sana. Kalau siap ini bensos luar biasa padat gitu ya. Jadi ya sekali lagi ya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, terutama selama berinteraksi barangkali saya sebagai ketua DKM, jadi ada hal-hal yang kurang ada kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, ini biar dapat. Nanti ketemu Pak. Banyakan sini suaranya. Masalah ini kayak aja, murah ya. Ini merasa berapa umroh ya. Nah. Iya, minta Ya, kasih. Ya, kasih. Oh, ya. ada semua.